Oke teman-teman permata sekalian, halo, shalom, selamat hari Sabtu. Teman-teman, hari ini kita PP ini tuan rumah, puji Tuhan Permata Cijantung bersedia untuk menjadi tuan rumah. Dan kangen gak sih PP datang langsung dek? Kangen banget loh bang. Iya, kita di rumah mulu. Kangen kan ya ketemu sama orang-orang. Iya, semuanya. ketemu orang-orang lain kangen, tapi karena corona ini kita jadi nggak bisa ketemu. Tapi kalau dengan nama Tuhan pasti kita pasti bisa nih kita. Pasti bisa bang. Ibadah kita nih pasti masih berjalan. Meskipun online, tetap semangat dari rumah dimanapun Harus teman-teman tetap berada. semangat semuanya. Teman-teman pasti bisa tetap menikmati PP kita tahun ini. Oke, untuk memulai ibadah kita angkat satu lagu pujian, segala puji syukur. Di rumah. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Haleluya. Ibadah PP kita pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan pelayan-pelayan-Mu untuk menjalankan ibadah PP kami pada hari ini. Engkau berkati PP kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya agar dapat berjalan lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Teman-teman yang di rumah gimana? Masih semangat kan untuk muji Tuhan? Kita angkat satu lagu pujian lagi deh, biar tambah semangat lagi. Kita nyanyikan Ku Kan Terbang. jalan-jalanku, kebenaran
Sudah semangat belum ya? Harusnya sudah semangat ya, sudah diaframanya sudah kebuka tuh. Sudah selesai kita bernyanyi dengan luar biasa. Hari ini teman-teman, musik boleh setengah lagu, musik setengah nadanya. Kita refleksi dulu satu minggu ini sebelum kita mulai PP kita. Bagaimana Tuhan baik, Tuhan bisa tetap memberikan rahmatnya, kebaikannya kepada kita meskipun kita masih banyak melakukan hal-hal yang tidak Dia inginkan. Maksudnya tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Sambil kita merenungkan hati pikiran kita ingat-ingat lagi betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Hanya ada satu pribadi yang kenal banget sama kita, satu pribadi, dan Dia lain tidak bukan hanya Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Satu kali lagi teman-teman, kita angkat pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
kasih sudah memberkati kami, anak-anak-Nu Permata, mengizinkan kami, beri waktu kami untuk bisa beribadah bersama, meskipun tidak satu tempat kami, tapi kami masih bisa merasakan kebersamaan kami masih tetap ada. Sebegitu rindunya kami Tuhan untuk bisa PP bersama-sama. Tolong Tuhan, tolong kami pemuda-pemuda, agar kami bisa diberi waktu lagi untuk beribadah lagi bersama. Itulah kerinduan kami semua Permata GBKP. Tidak hanya Cijantung, tapi seluruh kami semua. Teman-teman, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Lagu ini kita nyanyikan untuk kita bisa sadar, yang mengenal kita tadi sudah satu pribadi yang tahu kita, dan dia ingin, dan kita seharusnya lebih baik lagi bisa mengenal dia. Kita angkat lagu pujian, Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi
adik-adik permata yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa, Ada kerinduan kami untuk di dalam hidup kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Terlebih bagi anak-anak-Mu permata Tuhan, dengan jiwa muda mereka, dengan semangat yang ada, kiranya mereka bisa berkontribusi di dalam hidup ini. Bukan sekedar hidup, tetapi berpartisipasi menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga terlihat nyata perbedaan hidup aku yang dulu dan aku yang sekarang. Tiba saatnya kami akan menerima firman Tuhan, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, Tuhan memberkati hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan memberkati setiap permata yang mendengarkannya, sehingga dengan firman ini sungguh-sungguh ada perubahan yang berpusat kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, nama Tuhan dimuliakan, dan setiap kami sungguh-sungguh dikuatkan dengan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menerima firman Tuhan. Amin. Adik-adik permata yang dikasihi Tuhan, di perpulungan permata kita bulan ini, dengan kondisi saat ini di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga kesepakatan di GBKP Runggun Cijantung juga untuk berpartisipasi di dalam memutuskan penyebaran virus corona ini, maka kami juga yang melayani menggunakan masker. Kiranya ini tidak mengurangi untuk keinginan kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan di perpulungan permata kita pada saat ini diambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16 kami bacakan bagi kita sekalian. Begini firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu,
marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik Permata dimanapun berada, shalom, menjuah-juah bagi kita sekalian. Bila ditanyakan pada kita bagaimana hidup kita dulu dan sekarang, seperti tema kita Perpulungan Permata bulan ini, hidupku dulu dan sekarang. Nah, kalau ditanyakan kepada kita bagaimana hidupku dulu dan sekarang, saya bisa katakan pasti ada bedanya. Ya, kan ada lagu ya yang sempat terkenal juga, lagu Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang disayang. Nah, bagi adik-adik Permata pasti ada perubahannya, minimal dari fisik. Pasti dibandingkan dulu dengan sekarang semakin tinggi, bukan menyusut. Mengalami pertambahan tinggi, bukan pengurangan tinggi. Juga di dalam usia, dibandingkan dulu dengan sekarang semakin bertambah, bukan berkurang. Pasti kita akan protes kalau kita lagi berulang tahun, lalu ada teman kita mengatakan, selamat ya, semoga pendek umur. Pasti kita protes, kita berharap panjang umur, bertambah umur. Dibandingkan dulu dengan sekarang ada perbedaan pendidikan. Harapan kami pendidikan adik-adik Permata itu semakin tinggi. Semakin tahun semakin tinggi, bukan semakin mandek. Atau malah semakin menurun. Dan bagi adik-adik Permata yang telah menyelesaikan pendidikan dalam tingkat perkuliahan, mungkin sudah bekerja. Jadi ada perubahan. Dan terutama diharapkan perubahan dari tingkah laku dan perbuatan. Diharapkan juga ada perubahan itu. Nah, adik-adik Permata, sebagai kita orang-orang percaya, ini perlu kita ingat. Perubahan tujuan dan nilai hidup kita, sebagai kita orang percaya berpusat pada Yesus Kristus. Jadi sebagai adik-adik Permata, perubahan tujuan dan nilai hidup itu harus berpusat pada Yesus Kristus. Dengan kata lain, harusnya orientasi hidup mendahului gaya hidup. Harusnya gaya hidup Permata itu didasari oleh orientasi hidup. Contoh sederhananya begini adik-adik Permata. Kalau orientasi hidup kita adalah menjadi pendaki gunung profesional, maka gaya hidup kita harus menyesuaikan. Kita tidak bisa katakan saya tidak bisa nih pakai jaket, saya tidak bisa nih pakai celana panjang, biasanya saya pakai celana pendek, biasanya saya pakai baju yang puntung tangan, yang tidak berlengan. Gak bisa. Kalau mau orientasi kita menjadi seorang pendaki gunung, maka model baju kita juga harus model baju yang bisa menahan dinginnya gunung. Sepatu kita harus menyesuaikan. Jangan kita katakan saya mau menjadi pendaki gunung, tapi bisa enggak ya kalau saya itu pakai sepatu hak tinggi, high heels? Celaka adik-adik Permata. Kalau orientasi kita mau menjadi pendaki gunung, maka model tas kita pun harus menyesuaikan. Jangan kita katakan, aduh enggak mau deh, saya mau model terbaru nih, tas jinjing, naik gunung. Bahaya. Jadi harusnya orientasi itu mendahului gaya hidup. Bagaimana gaya hidup Permata? Baik Permata yang di Kalimantan, baik Permata yang di sekitar Jakarta, Depok, Bogor, itu harus diperlihatkan berdasarkan orientasi hidup. Apa orientasi hidup kalian adik-adik Permata? Harapan kami bukan sekedar hidup, tapi bagaimana berkontribusi membawa kebaikan. Nah, untuk itu kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Teks yang menjadi bahan renungan kita, Filipi 3 ayat 1-16, bukan hanya memaparkan perubahan gaya hidupnya Paulus adik-adik Permata.
Tetapi yang lebih penting, perubahan nilai hidupnya, dan perubahan nilai itu muncul dari tujuan hidupnya yang berpusat pada Kristus. Ya, jadi perubahan nilai hidupnya dan perubahan itu muncul dari tujuan hidup Paulus yang berpusat pada Kristus. Adik-adik permata, pasal 3 dari surat Filipi ini, surat yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ditulis sebagai respons Paulus atas ajaran sesat pada waktu itu. Nah, kemungkinan besar ajaran sesat itu disampaikan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Yahudi Kristen yang sudah menerima Yesus dan masih membanggakan keyahudiannya. Lalu mereka memaksakan aturan agama Yahudi kepada jemaat Filipi yang telah menerima Yesus yang bukan orang Yahudi. Contohnya, kalau mau menjadi pengikut Yesus harus sunat dan taat Taurat. Nah, itu yang dikatakan Paulus ajaran sesat bagi orang yang sudah menerima Yesus. Nah, kita perlu memahami, adik-adik permata, bagi orang Yahudi pada waktu itu ada satu kebanggaan besar menjadi orang Yahudi. Mereka bangga sekali identitas mereka, ini loh orang Yahudi, itu mereka bangga sekali, sehingga karena bangganya mereka memberi gambaran orang di luar Yahudi itu adalah anjing-anjing dalam tanda petik. Kita perlu pahami, anjing-anjing di sini bukan makian, tetapi itu sebagai gambaran bahwa orang yang di luar Yahudi itu adalah kotor, adalah najis, adalah hina. Nah, yang menarik kalau kita lihat di ayat 2 tadi, justru Paulus katakan, hei, kamu orang Yahudi yang sudah menerima Kristus tetapi tetap memaksakan aturan keyahudianmu yaitu sunat dan ketaatan pada Taurat, engkaulah anjing-anjing itu. Kita perlu pahami sekali lagi ya, kata-kata anjing-anjing ini mungkin bagi kita itu kasar banget. Tapi pada waktu itu mau katakan, kaulah orang yang hina, kaulah orang yang lemah. Gitu. Jadi kita perlu pahami kata anjing-anjing di sini. Nah, karena begitu pentingnya harga diri dan kehormatan, karena bagi orang Yahudi itu disebut saleh itu, wow, suatu kebanggaan sekali, sehingga akhirnya kebablasan. Kebablasannya gimana adik-adik permata? Kita bisa lihat di Lukas 20 ayat 45 sampai 47, di mana Yesus menggambarkan bahwa ahli-ahli Taurat itu supaya disanjung, supaya dia terlihat terhormat, digambarkan mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang. Jubah panjang di sini seperti toga pendeta. Nah, mereka itu toga, jubah yang harusnya dipakai di bait Allah, mereka pakai ke pasar supaya orang menghormati dia. Karena merasa bangga nih dapat gelar saleh. Sehingga kalau kalian lihat doanya orang Farisi dengan pemungut cukai yang Tuhan katakan dalam perumpamaannya, kan mereka bangga sekali. Mereka tegak berkata, Tuhan terima kasih, Engkau menciptakan aku tidak menjadi pencuri dan tidak seperti orang pemungut cukai ini. Itu kebanggaan mereka, bangga sekali jadi orang Yahudi. Sehingga kita bisa ingat cerita Yunus kan, betapa marahnya Yunus ketika orang-orang di Niniwe bertobat dan Tuhan mengampuni, dia protes sama Tuhan. Karena bagi Yunus, orang-orang di Niniwe wajib dimusnahkan. Rasa kebanggaan itu. Nah, oleh karena itu permata yang dikasih Tuhan, Paulus mengingatkan, mengkondisikan agar jemaat Filipi untuk tidak mengikuti tuntutan tersebut. Karena bukan itu yang perlu dibanggakan. Nah, kita bisa lihat, kalau soal Taurat, kalau soal sunat, kata Paulus itu menjadi kebanggaan, tunggu dulu. Lalu dia beberkan kan, di ayat 4 sampai 6 dia katakan, dia kategorikan, aku lebih dari itu. Aku disunat pada hari ke-8,
Ini maksudnya disunat pada hari ke-8 mau membandingkan bahwa sunat ini kan perjanjian Allah dengan umat pilihannya bangsa Yahudi melalui Abraham. Nah, Ishak sendiri anak Abraham disunat umur 17. Itu menjadi banggaan bagi Paulus. Saya umur 8 hari disunat. Saya dari bangsa Israel. Sebenarnya nggak tepat bangsa Israel, adik-adik. Itu etnis maksudnya. Suku tertentu. Jadi dia mau mengatakan bahwa sebagai bangsa Israel atau etnis tertentu, ini menunjukkan bahwa dia itu benar-benar orang yang dikhususkan. Garis keturunan Israel benar, garis birunya orang Israel. Jadi benar-benar suatu kebanggaan. Bukan saja itu, selain dia keturunan Israel dari suku Benyamin. Mungkin bagi kita ini nggak terlalu peduli ya, nggak terlalu ngeh kita. Tapi bagi orang Yahudi itu silsilah itu penting sekali. Bagi mereka itu satu kebanggaan kalau mereka punya silsilah yang jelas, apalagi kalau ditarik silsilahnya ke keturunan Daud. Bangga sekali. Makanya Paulus katakan, aku ini bukan hanya disunat di hari ke-8, aku suku Israel, suku Israel aku lebih khusus lagi dari suku Benyamin. Nah, kita tahu bahwa Benyamin itu adalah anak dari Yakub, dari istrinya Rahel yang lebih dicintai Yakub dibandingkan Lea, kakak Rahel yang adalah juga istri Yakub. Dan Benyamin itu satu-satunya anak Yakub yang lahir di tanah perjanjian. Dan bukan kebetulan juga Paulus dalam bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Paulus siapa adik-adik permata? Wah, tadi kalau seandainya bisa tatap muka ini bisa jadi game ini ya. Apa nama Ibraninya Paulus? Saulus. Nama Ibraninya Paulus itu Saulus, dan bersamaan raja pertama orang Israel siapa? Saul. Jadi Paulus itu garis keturunannya itu jelas banget. Seorang anak laki-laki Ibrani asli. Itulah kebanggaan. Tetapi kalau kita perhatikan, dia orang Farisi. Farisi ini orang yang lebih khusus lagi, golongan yang paling setia dan ketat dalam memelihara hukum Taurat. Jadi Paulus katakan, mari kita coba lihat. Oke, mari kita perlihatkan mana yang lebih dikhususkan, mana yang lebih punya garis biru. Dia tantang itu orang-orang Yahudi. Aku ini disunat di hari ke-8. Aku ini orang Israel keturunan Benyamin, orang Ibrani asli dari kelompok Farisi, dididik oleh guru besarnya, orang-orang yang mengetahui Taurat, Gamaliel. Kalau itu yang kalian andalkan, aku lebihan dari kalian. Begitulah maksud Paulus. Tetapi apa dia katakan? Tetapi sebagai aku begitu kuatnya melaksanakan Taurat, maka aku menjadi penganiaya jemaat. Karena aku begitu semangatnya menjalankan Taurat, rohku, jiwaku itu menyala-nyala mau membunuh orang Kristen. Karena bagiku orang Kristen ini menentang, berlawanan dengan Taurat yang kupelajari. Saking tekunnya dia menjalani Taurat di agama Yahudi, rohnya menyala-nyala mau membunuh orang-orang yang tidak melakukan ajaran Yahudi. Dan dia bangga sekali. Soal ketaatan, ujilah aku. Aku tidak pernah bercela. Itu makanya Paulus ini bukan orang sembarangan, adik-adik permata. Orang yang smart, orang yang punya garis biru atau garis ningrat, orang yang setia dalam agamanya sebelum ditangkap oleh Yesus. Tapi kita lihat, nah di sini kita perlu lihat perubahannya ya adik-adik permata. Secara karir, secara silsilah, secara keturunan, secara pengetahuan, kalau dilihat dari sudut orang Yahudi, Paulus ini is the best. Tapi kita lihat ada perubahan. Perubahannya itu di ayat 7 sampai 11. Nuansanya mulai berbeda. Daftar kelebihan di bagian sebelumnya tidak lagi menjadi kebesaran dan kemegahan bagi Paulus. Ada perubahan 180 derajat. Bukan sekedar bergeser, berbalik.
Dia perlihatkan betapa saya khususnya dari penglihatan orang Yahudi, tetapi itu menjadi sampah bagi saya. Jadi tidak hanya bergeser, berbalik arah. Pembalikan ini terlihat dari transformasi akal budinya. Kita bisa lihat transformasi akal budi yang berpusat pada Injil. Mari kita lihat agar tidak terlalu lama, pendeta tidak terlalu merinci sekali, tetapi perubahannya itu adalah dia mau katakan bahwa yang pertama adalah tujuan hidupnya. Itu perubahannya. Ketika dia sudah ditangkap oleh Yesus, kalau mau tahu kisahnya, kisah 9, adik-adik Permata bisa baca di Kisah Para Rasul 9, dia katakan dia mengalami perubahan, pembalikan, tidak hanya pergeseran. Yang pertama tujuan hidup. Kontras sekali antara ayat 4 sampai 6 yang membanggakan akan identitas dan keahlian-keahlian yang dimiliki, di mana dia sekarang hidup bukan lagi untuk membanggakan diri, tapi ayat 8. Dan kiranya inilah menjadi penekanan kita untuk melihat, mengevaluasi, berefleksi tentang hidupku dulu dan sekarang. Yaitu tujuan hidupnya adalah memperoleh Kristus. Waduh, apa nih artinya memperoleh Kristus? Begitu ya. Memperoleh Kristus berarti mengenal Kristus secara personal. Mengenal Kristus secara personal berarti pengenalan yang relasional. Jadi perubahan tujuan hidupnya itu memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus berarti mengenal Yesus secara personal, secara pribadi, dan untuk itu harus ada relasi. Dan seharusnya bagi adik-adik Permata yang relasinya begitu erat dengan Tuhan, maka yang bertambah-tambah dalam dirinya bukan membanggakan diri, ini aku, mana kemauanmu atau kemampuanmu, tidak. Tetapi kalau kita sudah menjalin relasi yang begitu intim dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka relasi yang terbentuk adalah relasi yang penuh kasih. Makanya kalau kita bandingkan di Roma 8 ayat 37 sampai 39, kata-kata ini kan sering menjadi kebanggaan dan sering sekali kita ucapkan. Bagi adik-adik Permata sering kali diingatkan, kita bukan sekedar pemenang, gitu ya. Tapi perlu kita hati-hati. Pemenang di sini bukan berarti aku mengalahkan orang lain. Pemenang di sini bukan berarti untuk aku makin tinggi, aku menginjak orang lain. Tidak. Kita lebih dari pemenang itu, kita lebih dari orang-orang yang menang itu, karena kasih Tuhan itu tidak akan pernah berpisah dari kita. Itu intinya. Jadi jangan kita langsung bangga mengatakan kita Permata lebih dari orang-orang pemenang, tapi kita status sosial media kita masih maki-maki orang. Tapi kita masih gampang emosi lalu mengajak orang bertengkar. Itu salah pemenangnya. Pemenangnya adalah ketika kita merasakan bahwa Roma 8 ayat 7 sampai 39, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu makna lebih dari orang-orang pemenang. Karena kehangatan, kekuatan cinta kasih Allah itu akan membuat kita, dan doa kami membawa Permata-Permata tidak menjadi orang yang mudah patah arang, menjadi Permata yang bermental lemah. Tetapi kalau kita merasakan kehangatan cinta kasih Tuhan, itu yang membuat kita semakin kuat, semakin tegar, tetap mau melakukan kebaikan. Karena kehangatan cinta. Sebagaimana ketika kita merasakan kehangatan cinta teman kita, pasangan kita atau pacar kita, kita akan bisa merasakan betapa indahnya hidup dan kita tidak mau melukai dia, bukan tidak. Itu yang membuat kita akhirnya untuk berlaku baik bukan supaya dipuji orang. Permata berlaku baik bukan supaya dipandang orang. Tapi Permata berlaku baik
karena merasakan kehangatan cinta dan tidak tega lagi menyakiti hati Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Lalu ketika tujuan hidup kita sudah jelas, mengalami pengenalan secara personal dengan Tuhan, mengenal Kristus secara personal dan relasional, maka pasti tujuan hidup kita akan berubah juga. Tujuan hidup kita akan berubah. Apa itu tujuan hidup? Kalau Paulus katakan, yang dulu kuanggap kemegahan menjadi orang-orang yang membanggakan garis keturunan, membanggakan kemampuan berpikir, mengalahkan orang lain, sampah. Bagiku sekarang tujuan hidupku adalah bagaimana aku bisa menyatakan kasih Tuhan, sehingga aku tidak lagi begitu cepat menghina orang. Nah, harapannya permata-permata semakin tinggi intelektualnya, semakin mapan hidupnya, semakin punya kerendahan hati. Karena untuk apa semuanya ini? Untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita tidak begitu mudah untuk menghakimi orang, menjelek-jelekkan orang, atau mengkritisi sesuatu tapi tidak tahu bagaimana mencari solusinya. Tujuan kita adalah bagaimana supaya terjalin kedamaian, bagaimana supaya nyata kasih Tuhan. Oleh karena itu, ketika tujuan hidup kita sudah jelas, nilai hidup kita adalah aku bernilai bukan ketika aku memperoleh banyak, aku bernilai ketika aku memberi lebih, maka makna hidup kita akan berubah. Benar enggak permata? Jadi secara ringkas kami mau katakan dalam renungan kita, kalau kita kaitkan dengan tema aku yang dulu dan yang sekarang, aku yang sekarang ketika aku sudah menjalin hubungan personal dan relasional dengan Tuhan, maka tujuan hidupku adalah bukan lagi untuk kebanggaanku, bukan lagi berapa banyak yang kuperoleh. Bisa bandingkan dengan kehidupan Sakeus, adik-adik permata. Saya beberapa kali dalam renungan saya jadikan ini contoh. Perhatikan hidup Sakeus. Bisa nanti dibaca ya di Lukas 19. Sakeus adalah pemungut cukai. Kan begitu ya? Lalu orang Yahudi benci sekali sama Sakeus. Karena dia pemungut cukai, dia itu kalau pemungut cukai ada kecenderungan korupsi. Harusnya cukainya 5.000, dia pungut 10.000, kan begitu. Lalu semakin dibenci karena dia bekerja untuk pemerintahan Romawi pada waktu itu, yang adalah pemerintah yang menjajah kaum Yahudi. Tapi lihat adik-adik, ketika dia bertemu dengan Yesus dan merasakan kasih Yesus, apa yang terjadi? Waduh, kalau tadi seandainya bisa TikTok ya kita ya, saya akan bisa dapat hadiah nih. Tapi tidak apa-apa, kondisi tidak mungkin. Apa yang terjadi ketika Yesus katakan, hai Sakeus, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu? Perubahan apa yang terjadi adik permata? Apa yang terjadi? Di Lukas 19 bisa lihat. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Jikalau ada orang yang kutipu 4 kali lipat kukembalikan. Itu ciri orang yang sudah merasakan kehangatan cinta adik-adik permata. Sakeus yang sebelumnya berpikir berapa banyak ku dapat ya. Mau orang menderita aku gak peduli. Pokoknya aku harus memperoleh sebanyak mungkin. Tetapi ketika dia sudah merasakan kehangatan cinta, setengah dari hartaku Tuhan ku berikan bagi orang miskin. Kalau ada yang kutipu 4 kali lipat ku kembalikan. Itulah kehidupan adik-adik permata hari ini. Tidak lagi menuntut berapa ku dapat, tetapi berpikir berapa yang bisa ku berikan untuk kebaikan. Contoh kedua, Yohanes 4 tentang perempuan Samaria, adik-adik permata. Perempuan Samaria ini di label tidak baik karena sudah 5 kali kawin, lalu lelaki yang tinggal bersamanya saat dia ketemu Yesus bukan suaminya. Tapi apa perlakuan Yesus? Ketika Yesus bertemu perempuan itu, beri aku minum, kata Yesus. Dia kaget, astaga, belum pernah orang Yahudi minta air sama orang Samaria, ini orang aneh, dia pikir. Kenapa? Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu kafir, najis. Bersentuhan saja bisa najis. Kaget dia. Tuhan tidak pernah orang Yahudi minta air dari orang Samaria. Lalu Tuhan katakan, bawa suamimu ke sini. Tuhan, saya tidak punya suami.
Lalu Tuhan Yesus katakan, benar kamu sudah 5 kali kawin dan laki-laki yang sekarang ini sama kamu bukan suamimu. Lalu dia terbuka matanya. Apakah engkau Mesias itu? Apa perubahan perempuan Samaria di Yohanes 4, adik-adik permata? Sebelumnya dia menyingkir, tidak mau bertemu orang banyak. Itu yang membuat dia mengambil air jam 12 siang. Karena kalau dia mengambil air jam sore hari, itu adalah kebiasaan perempuan pada waktu itu mengambil air ke sumur sore hari. Dia akan habis digosipin, dia akan habis diomongin. Makanya dia datang ke sumur jam 12 siang supaya nggak ketemu orang banyak. Tapi ketika ketemu sama Yesus, dia lalu lari ke kota. Dia katakan, mari ikut aku. Mungkin aku sudah ketemu Mesias. Itu orang-orang yang sudah mengalami perubahan ketika merasakan kasih Tuhan. Kiranya itulah yang nyata dalam kehidupan adik-adik permata. Setiap perjalanan hidup kita, mari itu memproses kita untuk lebih lagi mengenal kasih Tuhan. Kitab Yunus, kami memperlihatkan Yunus protes. Lalu apakah Tuhan salah memilih nabinya? Kalau Tuhan tahu Yunus pasti menolak, kenapa Tuhan memilih Yunus? Tuhan gak pernah salah, adik-adik permata. Lalu kenapa Tuhan memilih Yunus? Tadi saya sudah kaitkan kan, kalau kita lihat di Yunus 4. Akhirnya dia ngomong ke orang Niniwe, bertobatlah 40 hari lagi engkau akan musnah. Tapi setelah itu mereka bertobat, mereka puasa, dan Tuhan tidak memusnahkan mereka. Marah-marah Yunus. Menarik sekali loh, dia ngambek Yunus, adik-adik permata. Kalau kita lihat di Yohanes 4, kalian bisa baca nanti. Ngambek Yunus, dia katakan begini di Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Allah tidak menghukum bangsa Niniwe. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan. Protes Yunus karena baiknya Tuhan, adik-adik permata. Aku tahu engkau baik sekali Tuhan, kalau bertobat orang Niniwe enggak jadi kau musnahkan, begitulah ceritanya. Karena Yunus pingin Niniwe musnah. Lalu apa tujuannya kitab Yunus? Tujuannya adalah untuk Tuhan membuka mata Yunus. Bahwa kasih Tuhan bukan hanya untuk orang Yahudi. Kasih Tuhan untuk semua orang. Jadi kalau adik-adik permata dalam perjalanan hidup mengalami tantangan, bertemu dengan orang sulit di pekerjaan, bertemu dengan orang-orang yang menyakitkan. Coba bertanya, jangan kenapa kau ketemukan aku dengan orang-orang yang sulit Tuhan, tapi tanyakan, apa rencanamu maka engkau izinkan aku bertemu dengan orang-orang sulit. Bagi pengurus-pengurus permata, doa saya tidak ada orang-orang yang berbeda pendapat sekali ya di setiap runggun-runggun ya. Tapi kalau bertemu dengan sesama pengurus permata yang sepertinya susah sekali koneknya, jangan coba cari di dia salahnya. Coba cari di kita, mungkin di kita salahnya. Karena apapun yang terjadi pada kita itu proses pembentukan untuk kita. Ya, jadi jangan pernah menyesal menjadi pengurus permata. Aduh, susah kali jadi pengurus permata, susah kali ini untuk bertemunya, susah kali untuk akrab. Bisa jadi Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang sabarkah? Menjadi orang yang bisa menahan amarahkah? Menjadi orang yang bijakkah? Menjadi orang yang bisa merendahkan hatikah? Sehingga akhirnya itu kebaikan buat kita. Dan mari adik-adik permata berkontribusilah. Jangan hanya menuntut apa yang kuterima, jangan melakukan kontraproduktif. Sehingga sungguh-sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ada satu cerita di akhir cerita ini, di akhir renungan ini mungkin sudah pernah didengar. Ya, ada seorang pemuda, dia diundang di pesta perkawinan seorang anak pejabat. Lalu dia sampai ke tempat pesta. Ketika sampai di lobi ada 2 pintu. Pintu pertama tertulis untuk keluarga pengantin laki-laki. Pintu kedua tertulis untuk keluarga pengantin perempuan. Lalu si laki-laki itu masuk ke pintu yang bertulis untuk keluarga pengantin laki-laki. Setelah dia masuk ke pintu itu ada 2 pintu lagi. Pintu pertama untuk tamu laki-laki, pintu tertulis untuk tamu perempuan. Karena dia laki-laki, lalu dia masuk ke pintu yang bertulis untuk tamu laki-laki. Ada 2 pintu lagi.
Setelah dia masuk ke pintu untuk laki-laki, pintu yang pertama untuk yang membawa kado, pintu yang kedua untuk yang tidak membawa kado. Dia masuk ke pintu yang tidak membawa kado. Ketika masuk ke pintu yang tidak membawa kado, ada pintu lagi. Pintu pertama bagi yang membawa amplop, pintu kedua bagi yang tidak membawa amplop. Wah, lalu dia berkata, aduh syukur, puji Tuhan. Ternyata ada ruang juga ya untuk orang yang datang tidak bawa kado. Masuklah dia ke pintu yang bertulis tidak membawa amplop. Setelah dia masuk, lalu rupanya pintu itu mengarah kepada jalan keluar. Dan ketika dia masuk keluar ke jalan raya, ada tertulis satu plang. Tulisannya mengatakan begini. Lalu dia katakan, pulang saja kamu. Ngapain datang ke pesta kalau modalnya batik doang? Nah, itu ceritanya seperti itu kan. Jadi adik-adik permata, hidup ini jangan hanya minta gratisan, jangan hanya mau enaknya saja. Apapun harus ada harga yang dibayar. Karena itu kita lakukan karena ada kasih Tuhan yang menyertai kita. Semoga hidup kita hari ini dan ke depan semakin baik dan kasih Tuhan nyata bagi kita. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Aku yang dulu suka buang-buang waktu, tapi aku yang sekarang mempergunakan waktu untuk kebaikan dan hormat Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa meneladani Rasul Paulus yang ketika bertemu dengan Tuhan secara personal dan menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh tujuan hidupnya berubah, makna hidupnya juga berubah. Yang dia harapkan dan tujuan dia hidup, bagaimana bisa menyatakan kasih Tuhan, bagaimana dia menjadi saluran berkat Tuhan, bagaimana semakin banyak orang yang mengenal kasih Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, khususnya adik-adik permata, sehingga benar-benar hidupnya yang sekarang, hidup yang membawa berkat, hidup yang menyatakan kasih Tuhan, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, mari kita angkat satu pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat.
Oke, sekarang teman-teman, setelah kita mendengar firman Tuhan, waktunya kita sekarang mengubah persembahan. Mari kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik. Sudah nanti disiap link untuk kita bisa mengirimkan persembahan kita secara online. Sambil mengubah persembahan, kita angkat satu pujian, yaitu Babalah Persembahan Simrimna. Bawalah persembahan Simrimna pada penibatan. Bawalah korban puji Simharga lebih altar nasi baria. Tak tetap rina pasu-pasuna menghina manusia. Tak tetap rina pasu-pasuna terpuji gelar Tuhan. Bawalah persembahan si Cirena, rumah dibatasi perguruan. Bawalah korban puji Simrimna, hadap-hadapan siar puasa. Tak tetap rena pasuratena, asli asana bantah. Tak tetap rena pasu-pasuna, segedang-gedang duta. Kita mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Karena itu berkati dari persembahan kami ini juga dapat memberikan dampak untuk pelayanan kami, terkhususnya teman-teman kami di Klasis, agar persembahan yang terkumpul ini juga bisa menjadi ajang untuk pembuktian pelayanan teman-teman kami dan juga untuk runggun-runggun juga. Terima kasih Bapak. Terima persembahan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Kita lanjut ke dua syafaat ya teman-teman. Boleh, Adrian? Baik teman-teman semuanya, sekarang mari kita masuk ke doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan padamu karena sampai pada hari ini Engkau masih menyertai kami, anak-anak-Mu, Permata GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan kami bersyukur karena PP kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, khususnya buat kami tuan rumah Cijantung Tuhan, mulai dari awal kami latihan sampai pada hari ini kami memuji dan memuliakan Engkau, semua berjalan dengan baik Tuhan. Engkau yang memberkati kami Permata Cijantung sebagai tuan rumah Tuhan. Engkau yang menyertai kami dan selalu memberkati kami. Kami juga berdoa untuk tuan rumah PP bulan November Tuhan, di mana tuan rumah adalah Permata Cililitan Tuhan. Engkau yang memberkati Permata Cililitan Tuhan, Engkau yang menyertai baik di dalam mereka mempersiapkan PP di bulan November Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan pelayanan pengurus Permata, baik Runggun, Klasis maupun pusat Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi semua pelayan-pelayan Permata Tuhan. Pun kami di masa muda kami masih bisa bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk kesehatan Permata Tuhan, khususnya di tengah pandemi ini. Kami semua Tuhan
yang sakit, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang mengangkat Tuhan, agar kami bisa kembali lagi beraktivitas seperti semula Tuhan. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak permata Tuhan, dan juga pekerjaan bagi yang sudah bekerja. Berkati kami jika kami dalam persekolahan, di dalam studi kami, Engkau lancarkan semuanya Tuhan, agar semuanya turut dengan kehendak-Mu. Buat permata yang sudah bekerja atau yang pekerjaan, Kau yang berkati Tuhan, Kau yang menyertai mereka di dalam pekerjaannya, sehingga melalui pekerjaannya mereka masih bisa memuliakan Kau Tuhan. Kami juga berdoa bagi permata yang menurut umur sudah sudah seharusnya untuk menikah. Tuhan, Kau yang memberkati, Kau yang memberikan jodoh yang terbaik buat abang atau kakak kami Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan jodoh yang terbaik yang seturut dengan kehendak-Mu, agar di dalam rumah tangganya pun nanti nama-Mu yang tetap termulia Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, pemerintah Republik Indonesia, Engkau yang pusat sampai ke tingkat RT RW, khususnya mengatasi pandemi COVID-19 di negara kami ini Tuhan. Kau yang selalu menyertai pemerintah kami, agar kuasa-Mu pemerintah kami dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin, dan negara kami ini tetap menjadi negara yang damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk Tanah Karo Tuhan, Engkau yang memberkati Tanah Karo, khususnya di dalam mereka menghadapi pandemi, ditambah lagi Gunung Sinabung Tuhan. Engkau yang memberkati saudara di Tanah Karo, Engkau yang menguatkan baik fisik, iman, agar walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap berserah kepadamu saja. Kami juga berdoa untuk semua kegiatan-kegiatan dan program kerja permata di tiap runggun Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melayakkan kami untuk melaksanakan program kerja ini Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan hanya untuk memuliakan dan memuji nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kegiatan kebaktian dan program kerja di GBKP, mulai dari tingkat runggun hingga Madraman Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya, Engkau yang melancarkan semua kegiatan kebaktian dan program kerja, khususnya di tengah pandemi ini Tuhan. Engkau yang mengajari setiap pelayan-pelayan-Mu agar bisa mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk perdamaian dan ketentraman di tiap daerah di Indonesia Tuhan, hingga seluruh dunia. Walaupun banyak goncangan yang kami hadapi, walaupun banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami bisa mengatasinya dengan baik, sehingga perdamaian dan ketentraman di negara kami dan bahkan di seluruh dunia bisa terjaga dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk penanganan dan pemulihan situasi di mana sekarang ada pandemi COVID-19 Tuhan. Kau yang memberkati, khususnya bagi mereka yang terkena pandemi COVID-19, Kau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka kekuatan, Engkau yang menyembuhkan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak putus asa tapi tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Begitu juga untuk tenaga medis, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang melindungi mereka sehingga mereka tidak terpapar dari COVID-19 ini Tuhan. Masih banyak yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Engkau sudah mengetahuinya. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adrian. Ya teman-teman, kita sudah mau di penghujung acara ini. Aduh sayang banget ya Dek, udah mau selesai aja nih PP-nya. nih. Padahal baru sebentar ya. Iya, padahal masih kangen banget kan Bang buat nyanyi-nyanyi. Ya tapi gimana, sebentar lagi sebelum kita mengakhiri PP kita pada hari ini, kita angkat satu pujian. Mari surah muji Tuhan. Mari surah puji Tuhan, endus kendeng
banyak rina. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dan lakukanlah yang berkenan bagi Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Oke teman-teman, PP kita sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Untuk mengakhiri PP kita, pujilah Tuhan Sibadi. Pujilah Tuhan Sibadia, puji perbahanan Rasim bisa mengusuling terompet cawir bansorana. Puji Tuhan si madakina tinapa surahlah odoni kerina dan dia mulia karena gelarna. Bujur perbahanan lah beras merawat. Puji Tuhan sesia satena. Udah 2 kali aja. Coba cek sekarang, cek mulus gak? Udah nggak usah.